Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan masih seputar narapidana. Ya. Jadi ada yang bertanya, kalau kita divonis dengan pidana penjara 3 tahun dan kemudian subsidiar 3 bulan atau denda 10 juta, kapan bisa pulang? Ya, ini pertanyaan yang sepertinya sepele tapi tidak mudah juga untuk jawab. Jadi kalau kami ditanya kapan bisa pulang, tentu kami tidak bisa menjawab secara pasti kapan narapidana tersebut akan pulang atau menjalani pidana berapa lama. Tapi ada beberapa kemungkinan di mana narapidana itu akan lebih cepat pulang. Kalau di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018, di mana di situ dijelaskan salah satunya adalah mengenai yaitu pemberian remisi. Jadi remisi menurut hemat kami adalah salah satu pemberian yang memungkinkan orang akan lebih cepat pulang atau tidak. Semakin banyak narapidana diberikan remisi, maka kemungkinannya dia akan semakin cepat menyelesaikan masa pidananya atau lebih cepat pulang. Nah, kapan itu remisi diberikan? Pertama, ada 2 macam remisi. Yang pertama ada remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum itu diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau di hari kemerdekaan. Sedang remisi khusus diberikan pada hari keagamaan, di mana seorang narapidana merayakan hari besar agama tersebut. Akan tetapi apabila di dalam 1 tahun ada 2 hari keagamaan, maka diberikan di hari keagamaan yang lebih utama yang dianut oleh narapidana tersebut. Artinya, kapan mulai diberikan remisi? Menurut peraturan tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018, yang di dalamnya isi tentang pemberian remisi, itu mulai paling cepat diberikan setelah narapidana menjalani 6 bulan, dan itu baru akan mulai diberikan remisi. Tetapi harus mempunyai syarat juga, misalnya dia harus berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, selalu mengikuti pembinaan yang ada di lapas. Itu kemungkinannya akan semakin sering diberikan remisi, baik remisi umum setiap tanggal 17 Agustus maupun remisi khusus. Nah, yang kedua apa yang memungkinkan akan cepat pulang, yaitu adanya pengajuan pembebasan bersyarat. Yang kedua, setelah banyaknya remisi akan mempengaruhi kapan narapidana selesai. Yang kedua adalah pembebasan bersyarat. Jadi menurut hemat kami, narapidana dipersilahkan mengajukan pembebasan bersyarat, tapi kapan waktunya? Pembebasan bersyarat
yaitu dimulai setelah narapidana menjalani 2/3 masa pidana dan paling sedikit telah menjalani 9 bulan gitu. Nah, misalnya dicontohkan tadi divonis 3 tahun, kapan kira-kira bisa mengajukan pembebasan bersyarat? Yaitu berarti telah menjalani kurang lebih 2 tahun. Nah, itu apabila 4 tahun, ya 2/3-nya dari 4 tahun bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Tetapi bukan hanya itu syaratnya, itu syarat waktu bisa mengajukan, ada syarat lain, yaitu harus berkelakuan baik, harus mengikuti dengan tekun pembinaan yang ada di lapas. Itu beberapa syaratnya, belum ditambah nanti syarat dokumen. Nanti silahkan bisa ditanyakan apa saja syarat dokumennya, bisa ditanyakan di bagian lapas yang mengurusi masalah pembebasan bersyarat. Ya, jadi itu ada 2 kemungkinan yang akan lebih cepat pulang. Kita nggak bisa menjawab kapan waktunya persisnya, tapi 2 kemungkinan itu remisi semakin banyak diberikan remisi, maka akan memungkinkan seorang narapidana lebih cepat pulang. Yang kedua adalah mengajukan pembebasan bersyarat setelah 2/3 masa pidana. Tapi jangan lupa bahwa untuk diberikan remisi, untuk diberikan pembebasan bersyarat adalah salah satu syarat yang paling penting adalah harus berkelakuan baik di dalam lapas. Harus rajin mengikuti pembinaan di dalam lapas. Nah, begitu. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Jadi silahkan yang dicontohkan seperti itu. Tapi ini yang hukuman di bawah 5 tahun. Kalau yang di atas minimal 5 tahun dengan kasus yang berbeda, misalkan terorisme, terus ada kasus narkotika, agak lebih sedikit berbeda syaratnya. Tetapi kalau ditanya kapan pulangnya, pada prinsipnya itu sama seperti itu. Semakin banyak remisi, maka memungkinkan semakin banyak diberikan, semakin cepat akan pulang. Dan juga pembebasan bersyarat diajukan setelah 2/3. Itu yang hukuman di bawah 5 tahun, yang lebih umum. Nanti kalau yang narkotika tapi di bawah 5 tahun masih sama, tapi yang di atas 5 tahun agak sedikit berbeda salah satu syaratnya. Baik, jadi ini seperti itu. Mari yang teman-teman, mungkin saudara yang ada di lapas, kalau ingin cepat pulang, harus salah satunya kejarlah untuk diberikan remisi, tapi dengan syarat ikuti semua peraturan yang ada di sana, berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran sangat kami harapkan mungkin ada kurang salah-salah kata, atau silahkan sampaikan komen di kolom komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.